الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار ومن تبعه إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أحبائي الkiram, ibadallah rahimakumullah. Sidang Jumat Masjid Jami Al-Mu'minin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kita menjaga eksistensi, keberadaan, keimanan yang mantap dalam diri kita, menjaga dinul Islam dalam keseharian kita, baik dalam pribadi kita masing-masing, keluarga kita, dan bahkan lingkungan kita. Oleh karenanya di penghujung tahun 1445 Hijriah ini, yang tinggal beberapa saat lagi kita masuki bulan yang terakhir, yaitu bulan Dzulhijjah. Pergeseran waktu yang begitu cepat tidak memungkiri terjadinya pergeseran nilai. Berbagai macam keadaan semakin tidak menentu. Betapa banyaknya keresahan, kegundahan, kegelisahan dari masing-masing pribadi-pribadi, keluarga, dan lingkungan berkaitan dengan semakin brutalnya daripada akhlak pemuda-pemudi kita yang begitu gampangnya tersulut emosinya, hanya mempertahankan yang tiada pasti buat dirinya. Mereka rela untuk tawuran, bahkan mereka dengan rela menggadaikan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia, yaitu akal dan pikirannya. Mereka tidak segan-segan merusaknya dengan minuman keras, dengan narkoba, dengan perjudian, perzinahan, dan berbagai macam kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan yang semakin terasa di depan mata kita. Sadari maupun tidak kita sadari, betapa banyak kemaksiatan yang semakin merajalela di depan mata kita. Ibadallah rahimakumullah, ini semua menjadi PR terbesar buat kita. Tidak saja buat mereka yang menyandang label para asatid, para kiai, para habaib, para guru-guru, namun yang seharusnya menjadi kewajiban buat kita semua untuk menjadikan keluarga kita, lingkungan kita, lingkungan yang penuh keharmonisan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bagaimana cara kita
untuk mendapatkan kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, kunci keberuntungan, kunci keharmonisan dalam urusan rumah tangga, lingkungan, bahkan wilayah kita. Termaktub dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala Allah taala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala dengan lugas dan jelas menyampaikan dalam ayat tersebut, dan hendaklah kalian ambil bagian menjadi satu pribadi, menjadi satu golongan, menjadi satu umat yang di situ senantiasa konsisten untuk yad'una ilal khair. Yang pertama adalah mengajak kepada kebaikan. Al khair dalam maksud di sini adalah ila taqwallah wa ila ta'atih, yaitu untuk menjaga ketakwaan dan mengajak untuk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan senantiasa selalu menyuruh untuk berbuat kebaikan dan kebajikan, baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap lingkungan, terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhauna 'anil munkar, dan selalu senantiasa berani untuk melarang daripada kemungkaran, keingkaran, kemaksiatan, pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ulaika humul muflihun, mereka yang menjaga daripada 3 tugas tersebut, yaitu mengajak kepada ketaatan kepada Allah dan menyuruh untuk berbuat baik dan kebajikan, senantiasa berani untuk melarang kemungkaran, kemaksiatan, kedurhakaan. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Ibadallah rahimakumullah. Jadi kunci keberuntungan, kunci kesuksesan, kebahagiaan, baik dalam pribadi, dalam keluarga, lingkungan, terlebih adalah haruslah kita jaga yang 3 tersebut. Hendaknya kita gaungkan, kita semarakan, budayakan untuk selalu senantiasa saling mengajak kepada ketaatan, saling mengingatkan. Tidak saja kesolehan, ketaatan yang kita lakukan hanya mampir pada diri kita, tapi kita ajak anak kita, istri kita, keluarga kita untuk berbuat ketaatan juga. Jangan sampai kesolehan yang kita lakukan hanya kita saja. Kita tidak ingin bahagia di akhirat dengan bahagia sendiri. Tentunya kebahagiaan adalah ketika kita bisa mengajak orang lain untuk sama-sama menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah kita budayakan, kita semarakan untuk selalu menyuruh, mengingatkan orang untuk berbuat baik, menjaga kemaslahatan terhadap lingkungan, terhadap keluarga, terhadap pribadi masing-masing, terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang kita lakukan atau orang lain yang lakukan itu akan membawa mafsadat, akan membawa keburukan, akan membawa kebinasaan, kehancuran buat orang banyak. Oleh karenanya ini terus harus kita gaungkan untuk terus kita saling mengingatkan dengan kata menyuruh. Kemudian yang ketiga adalah kita harus budayakan juga untuk berani melarang, mencegah orang supaya tidak terjerumus kepada kemaksiatan, kemungkaran. Ibadallah rahimakumullah. Ketika kita lakukan hal tersebut yang 3 itu, maka kunci kebahagiaan sudah ada di depan mata kita. Jangan justru kebalikannya. Yang sekarang kita lihat betapa banyak dari keluarga kita, dari lingkungan kita yang mereka sudah bersikap apatis. Jangankan untuk melarang orang daripada berbuat kemaksiatan, terkadang mereka sudah tidak mau mengajak. Kesolehan yang dilakukan hanya sebatas untuk dirinya, bahkan tidak berani, tidak mau mengajak kepada putranya, kepada putrinya, kepada istrinya untuk berbuat
kebaikan, kesolehan seperti yang dia lakukan. Akhirnya masjid, majlis taklim, ya hanya seturu-seturu aja. Tidak ada peningkatan jamaah. Padahal kian kemari warga kita semakin bertambah. Yang tadinya belum punya anak sudah punya anak. Yang belum punya mantu sudah punya mantu. Berarti kan semakin banyak di wilayah kita. Namun kita lihat betapa masjid tetap aja kosong. Kita lihat betapa majlis taklim tetap aja tidak ada peningkatan dalam hal jamaahnya. Karena kita sendiri terkadang sudah bersikap apatis, tidak mau mengajak. Jangankan kepada orang lain, terhadap anak kita sendiri, terhadap istri kita sendiri, terkadang kita malas untuk mengajak. Kalaulah mengajak sudah tidak mau, apalagi menyuruh untuk berbuat kebaikan, untuk menjalankan ketaatan. Yang ada ketika kita lewat ke masjid, sedangkan panggilan azan sudah dikumandangkan beberapa saat yang lalu, kita lihat mereka nongkrong asik anak muda. Tapi kita tidak pernah gubris untuk ayo kita ajak, mari kita ke mushola, mari kita ke masjid. Sudah ada panggilan. Ini yang sudah terjadi di tengah-tengah kita. Apalagi kalaulah mengajak sudah tidak mau, kemudian nyuruh sudah enggan. Yang ada melarang pasti tidak akan berani. Akhirnya terlihat betapa mereka, lingkungan kita, mereka justru berani untuk mempertontonkan kemaksiatannya, membuka aurat dengan terang-terangan. Bahkan sudah banyak mereka yang mengupdate statusnya seakan-akan kemaksiatan yang dilakukan adalah benar. Betapa banyak anak muda yang mereka berani minum minuman keras atau berani tawuran, diupdate statusnya. Bahkan kita ada di depan mata mereka, kita pun diam, tidak berani melarangnya. Ibadallah rahimakumullah, inilah yang sudah terjadi di tengah-tengah kita, sikap apatis. Oleh karenanya bagi kita kaum muslimin, wabil khusus para bapak-bapaknya, jamaah daripada Masjid Jami Al-Mukminin, mari kita gaungkan kembali semangat untuk mengajak, menyuruh dan melarang. Ketika kita berdiam diri, bungkam beriubasa terhadap kemaksiatan, kedurhakaan, pembangkangan yang terjadi di tengah-tengah kita, nanti mereka menganggap bahwa mereka yang dia lakukan daripada kemaksiatan tersebut adalah sebuah kebenaran. Bukankah Sayyidina Ali karamallahu ta'ala wa ardahu pernah menyatakan, hina sakata ahlul haq anil batil tawahamu annahu minal haq. Ketika seseorang diam dan bahkan bungkam beriubasa terhadap kebatilan, terhadap kemaksiatan, terhadap kedurhakaan, maka mereka, orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut akan menyangka bahwa dirinya berada dalam jalur yang benar. Oleh karenanya bahaya sekali kalau kita sudah punya sikap apatis di lingkungan kita. Oleh karenanya mari kita semangati dalam menghadapi tahun baru Hijriyah yang 1 bulan lagi ke depan akan menghampiri kita. Ayo mari kita semangatkan daripada semangat untuk mengajak dalam ketaatan ibadah kepada Allah, menyeru dan menyuruh untuk selalu senantiasa melakukan kebaikan demi kebaikan dan berani untuk mencegah dan bahkan melarang daripada kemungkaran dan kemaksiatan. Nah, insyaallah kalau kita gaungkan itu, maka keluarga kita, lingkungan kita, bahkan wilayah kita akan menjadikan lingkungan keluarga wilayah yang penuh kebahagiaan yang menjadi dambaan semua insan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.